Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri dengan NIM F0B019006. Saya dari Prodi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini merupakan video presentasi praktikum teknik pemisahan percobaan 1 dengan judul Pemisahan dengan Jalan Pengendapan. Berikut penjelasannya. Percobaan 1, pemisahan dengan jalan pengendapan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Mempelajari cara pemisahan dengan jalan pengendapan. 2. Mengetahui prinsip pemisahan dengan jalan pengendapan. 3. Mengetahui cara pemisahan dan penentuan krom. Landasan teori. Gravimetri adalah pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Gravimetri merupakan pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan kimia lainnya. Kesederhanaan itu kelihatan karena dalam gravimetri jumlah zat yang ditentukan dengan cara menimbang langsung massa zat yang dipisahkan dari zat-zat lain. Pada dasarnya, pemeriksaan zat dengan gravimetri dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mula-mula, cuplikan dilarutkan dalam pelarutnya yang sesuai, lalu ditambahkan zat pengendap yang sesuai. Endapan yang terbentuk disaring, dicuci, dikeringkan, atau dipijarkan, dan setelah itu ditimbang. Kemudian jumlah yang ditentukan dihitung dari faktor stoikiometrinya. Sumarjo 2018. Banyak sekali reaksi yang digunakan dalam analitik kualitatif melibatkan endapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristalin atau koloid dan dapat dilakukan dengan penyaringan atau pemusingan atau sentrifug. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan atau es suatu endapan, menurut definisi adalah sama dengan konsentrasi molar larutan jenuhnya. Kelarutan suatu zat tergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, konsentrasi bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan komposisi pelarutnya. Bereaksi, cara mencari jumlah gas tersebut adalah secara tidak langsung. Wahyuni et al. 2015. Gravimetri dengan cara pengendapan. Analat direaksikan sehingga terjadi suatu pengendapan dan endapan itulah yang ditimbang. Atas dasar cara membentuk endapan, maka gravimetri dibedakan menjadi dua macam. 1. Endapan dibentuk dengan reaksi antara analat dengan suatu reaksi. Endapan biasanya berupa senyawa, baik kation maupun anion dari analat mungkin diendapkan. Bahan pengendapnya anorganik, mungkin pula organik. Cara inilah yang biasa disebut dengan gravimetri. Yang kedua, endapan dibentuk dengan cara elektrokimia. Dengan perkataan lain, analat dielektrolisa sehingga terjadi logam sebagai endapan. Cara ini biasa disebut dengan elektrogravimetri. Salah satu masalah yang paling sulit dihadapi oleh para analis adalah menggunakan endapan sebagai cara pemisahan, dan penentuan gravimetrik adalah memperoleh endapan tersebut dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Zat-zat yang normalnya mudah larut dan diturunkan selama pengendapan zat yang diinginkan dengan suatu proses yang disebut kopresipitasi. Misalnya, bila asam sulfat ditambahkan pada barium klorida yang mengandung sejumlah kecil ion nitrat, endapan barium sulfat yang diperoleh mengandung barium nitrat, maka dikatakan bahwa nitrat tersebut terkorosipitasi dengan sulfat. Dye and Underwood 2002. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu alat-alat gelas, pipet tetes, hot plate, termometer, buret, kaca arloji, lampu spiritus, oven, desikator, krus, dan deraca. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu HNO3, H2O2, amonium nitrat, natrium tiosulfat, aquades, kertas saring Wetman, sampel yang berisi kation ion perka, besi, dan krom, NaOH, amonia, asam klorida, kalium iodida, dan natrium klorida. Skema kerja 4.1 Pemisahan dan penentuan perak.
100 ml sampel dimasukkan ke dalam beker gelas, ditambahkan larutan NaCl 5% tetes demi tetes, sambil diaduk perlahan sampai terbentuk endapan yang ditandai dengan jernihnya larutan sampai bagian atas, lebih kurang 3 menit. Lalu, diambil larutan atas berwarna bening. Kemudian diuji dengan beberapa tetes NaCl. Apabila tidak terbentuk endapan atau larutan putih, artinya perak telah terendap. Lalu diletakkan beker gelas di tempat gelap lebih kurang 1 jam, lalu ditimbang kertas saring wetman dan disaring endapan. Terpisahlah fitrat dan endapan. Fitrat diberi kode fitrat A. Lalu endapan dicuci dengan asam nitrat 0,2 N sebanyak 2 kali, lalu dipanaskan ke dalam oven dengan suhu 110-130 derajat Celcius beserta kertas saring dan didinginkan dan dikeringkan ke dalam desikator, lalu ditimbang endapan AgCl. Pemisahan besi. Fitrat A dituang ke dalam beker gelas yang berisi 100 ml larutan NaOH 5% panas secara perlahan lalu diaduk. Kemudian dididihkan selama lebih kurang 3 menit, lalu didinginkan pada temperatur kamar. Ditambahkan hidrogen peroksida 1:1, lalu dididihkan kembali. Kemudian ditimbang kertas saring wetman dan dicatat, disaring endapan. Didapatkanlah fitrat dan endapan. Fitrat disatukan dengan air panas bekas pencuci endapan, kemudian diberi kode fitrat B. Sedangkan endapan dicuci dengan air panas lalu dilarutkan dengan HCl2N, ditambahkan larutan amoniak 1:1 secara perlahan sampai ion besi mengendap, ditambahkan beberapa tetes amoniak untuk penguji ion besi yang belum mengendap. Lalu dididihkan larutan ion besi selama 10 menit, kemudian disaring. Didapatkanlah fitrat dan endapan. Kemudian endapan dicuci dengan amonium, dicatat 1% panas sebanyak 2-3 kali. Hasil. Kemudian pemisahan dari penentuan krom. Fitrat B dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 ml, ditambahkan 5 ml HCl 1:1, lalu ditambahkan 20 ml larutan Ki 1N, 5 ml HCl 1:1 dan 25 Aquades. Lalu didiamkan selama 5 menit. Kemudian dititrasi dengan larutan standar Na-tiosulfat 0,1 N, ditambahkan amilum setelah titrasi berlangsung beberapa lama. Kemudian dilanjutkan hingga warna biru tepat hilang. Hasil dan pembahasan. 5.1 Pemisahan dan penentuan perak. Perlakuan 25 ml sampel ditambah 280 tetes sambil diaduk, hasilnya terbentuk endapan, larutan jenuh, di bagian atas larutan berwarna kuning. Kemudian diuji dengan beberapa tetes NaCl, hasilnya tidak terbentuk endapan dan larutan jernih, artinya perak telah mengendap. Kemudian diletakkan beker gelas di tempat gelap 1 jam, terdapat endapan, lalu ditimbang kertas saring, yaitu hasilnya sebesar 1,0864 gram, lalu disaring endapan dan dicuci dengan asam nitrat 2 kali, hasilnya terdapat endapan putih halus serta didapatkannya filtrat A. Lalu dipanaskan dan dikeringkan lalu ditimbang. Beratnya yaitu 1,1751 gram. Perak merupakan golongan 1A. Penambahan NaCl pada percobaan ini bertujuan agar AgNO3 terendap dalam bentuk kationnya. Maka endapan yang terbentuk adalah garam klorida atau AgCl, sehingga reaksinya terjadi sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl. 5.2 Pemisahan besi. Perlakuan. NaOH panas ditambah fitrat A dididihkan 3 menit, hasilnya larutan menjadi coklat. Kemudian didinginkan pada suhu kamar, hasilnya terbentuk endapan di bawah dan jernih bagian atas.
lalu ditambahkan H2O2 dan dididihkan kembali. Hasilnya larutan jernih dan setelah dididihkan mengambang ke permukaan berwarna hijau. Kemudian ditimbang kertas saring, hasilnya yaitu 1,918 gram. Lalu disaring, terbentuklah endapan dan didapatkannya fitrat B. Kemudian dicuci dengan air panas dan dilarutkan ke dalam HCl. Hasilnya endapan larut. Endapan terpisah di dasar gelas beker. Perlakuan disaring dan dicuci dengan amonium. Kemudian hasil yang didapatkannya fitrat dan endapan 2,9547 gram. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah fitrat dari hasil penentuan perak. Prinsip dari pemisahan ini yaitu penggunaan reagen spesifik sehingga kation besi dapat mengendap. 5.3 Pemisahan dan penentuan krom. Perlakuan 25 fitrat B tambah 5 mili HCl ditambah 20 mili larutan Ki ditambah 5 mili HCl, hasilnya yaitu larutan menjadi warna hijau. Kemudian didiamkan selama 5 menit, dititrasi dengan larutan standar Na2S2O3 ditambahkan amilum, lalu dilanjutkan reaksi, hasilnya larutan berubah warna dari biru susu menjadi bening. Sampel yang digunakan pada percobaan ini yaitu fitrat yang diperoleh dari pemisahan besi, direaksikan dengan HCl untuk membuat logam larut. Kromium akan larut dalam HCl encer maupun pekat. Penambahan Ki bertujuan sebagai pereduksi pada sampel yang bersifat oksidator. Kesimpulan, pemisahan dengan jalan pengendapan merupakan metode pemisahan yang paling umum dan sederhana. Pemisahan ini didasarkan pada hasil kali kelarutan suatu senyawa ketika ditambahkan suatu ion hingga terjadi reaksi yang menghasilkan senyawa berbentuk kristal dan gumpalan amorf. Pemisahan dilakukan dengan jalan pengendapan pada perak dan krom dengan cara menambahkan reagen tertentu dan didapatkan endapan. Metode pemisahan dan penentuan krom yang digunakan adalah titrasi oksida reduksi metri terhadap iodium bebas yang terbentuk dari larutan sampel. Perhitungan 1. Pemisahan dan penentuan perak. Massa AgCl sama dengan massa perak dikurang massa kertas saring sama dengan 1,1751 dikurang 1,0864 sama dengan 0,0887. Massa Ag sama dengan AR Ag per mR AgCl dikali massa AgCl sama dengan 108 per 143,5 dikali 0,0087 sama dengan 0,0667. Persen Ag sama dengan massa Ag per massa AgCl dikali 100% sama dengan 0,0667 per 0,887 dikali 100%. Didapatkan hasil 75,19%. Yang kedua, pemisahan besi. Massa FeCl3, massa besi sama dengan massa besi dikurang massa kertas saring sama dengan 1,1751 dikurang 1,0864 sama dengan 0,0887 gram. Massa Fe sama dengan ArAg per mR AgCl dikali massa FeCl3 sama dengan 56 per 161 dikali 1,8629 sama dengan 0,6479. Persen Fe sama dengan massa Fe per massa FeCl3 dikali 100% sama dengan 0,6479 per 1,8629 kali 100, hasilnya 34,78%. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.